Aksi selfie atau mengambil foto diri sendiri menggunakan kamera ataupun gadget berkamera dan mengunggahnya ke jejaring sosial menjadi satu tren yang melejit hingga sekarang. Biasanya para penggemar akan mengambil berbagai macam pose agar mendapat foto yang sangat bagus dan diinginkan. Ada kalanya seseorang tak ingin hanya mengambil foto dengan gaya atau tempat yang standar pada umumnya. Tidak sedikit dari para pencinta selfie ini melakukan aksi-aksi ekstrim dan cenderung tidak masuk akal hanya untuk mendapatkan foto yang lain dari biasanya. Dan dari banyaknya foto-foto selfie yang beredar, ada kisah tragis dari beberapa foto selfie yang diambil sesaat sebelum meninggal. Inilah 7 kisah selfie berujung maut versi on the spot. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Dalam dunia yang serba gadget seperti sekarang ini, salah satu kebiasaan anak muda adalah melakukan selfie. Selfie bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Hal inilah yang dilakukan oleh Ksenia Ignyayeva. Remaja cantik asal Rusia ini harus rela membayar aksi nekat selfie-nya dengan kematian. Ketika itu ia memberanikan diri untuk berfoto penuh resiko, yaitu di ketinggian di konstruksi jembatan Krasnovardeshki di kota Saint Petersburg, Rusia, April 2014 lalu. Dengan naik ke atas jembatan tersebut, Ksenia berhasil mendapatkan foto-foto spektakuler yang ia inginkan. Namun naas, Ksenia tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh di sisi jembatan. Ia mencoba bertahan dengan meraih sebuah kabel. Namun kabel yang diraihnya adalah kabel tegangan tinggi yang langsung menyengat tubuhnya hingga tewas. Ia pun akhirnya meregang nyawa dan jatuh ke beton di bagian bawah konstruksi. Seorang teman wanita bernama Oksana Zankova yang menunggu Ksenia di bawah sangat terpukul. Ia tak menyangka aksi ini berujung kematian. Up in Southern California, tried to make a living. Nasib naas menimpa seorang wanita di Amerika Serikat bernama Colette Moreno. Perempuan berusia 26 tahun ini tewas kecelakaan beberapa menit usai selfie di mobil Juni 2014 lalu. Ketika itu Colette sedang dalam perjalanan bersama sahabatnya Ashley Tobalt menuju acara bachelorette party untuk Colette yang akan menikah. Keduanya sedang menikmati perjalanan sambil berfoto narsis bersama. Ashley yang mengemudikan mobilnya mencoba menyalip truk yang penuh asap. Saat itu pandangan Ashley terbatas lantaran asap. Sementara sebuah mobil datang dari arah berlawanan. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Colette meninggal setelah sempat dilarikan ke rumah sakit setempat. Sementara Ashley hanya mengalami luka ringan dan sopir kendaraan lain yang menabrak mengalami cedera parah. Ashley mengaku sangat terpukul atas kepergian Colette, sahabat dekatnya sejak bangku SMP. Pupus sudah harapan almarhumah Colette Moreno menikah di Jamaika pada 26 Juli 2014. Ia pergi selamanya meninggalkan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Counting down days and second guessing. Fokuslah dalam berkendara, hindari penggunaan telepon genggam. Mungkin inilah yang harus diingat para pengendara di jalan. Sebab seorang wanita tewas dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di North Carolina, Amerika Serikat hanya beberapa detik setelah mengunggah foto selfie lengkap dengan sebaris status di Facebook. Kamis 24 April 2014, pukul 8.30 pagi waktu setempat, sebuah foto muncul di akun Facebook Courtney Sanford yang menulis, "The happy song makes me so happy." Dan pada pukul 8.44, polisi menerima telepon yang melaporkan sebuah kecelakaan di jalan tol. Polisi mengatakan Sanford sedang mengemudi sendiri saat mobilnya keluar jalur, menabrak truk sampah dan akhirnya terbakar. Polisi baru mengetahui postingan Facebook tersebut seminggu kemudian. Polisi mengatakan bahwa kecelakaan tersebut merupakan contoh nyata akibat dari pelanggaran terhadap imbauan untuk tidak menyetir sambil menggunakan telepon seluler. Mei
Mei 2014, seorang musisi reggae dari Puerto Rico bernama Jadil mengunggah foto selfie-nya di Instagram. Sesaat setelah ia mengunggah foto tersebut, Jadil mengalami kecelakaan motor fatal di New York, Amerika Serikat. Pria berusia 27 tahun pemilik nama asli Ramon Gonzalez ini tewas setelah mengalami kecelakaan di rute 44 di daerah Rochester, New York. Ia tengah menuju timur sebelum kehilangan kendali akan motornya dan memasuki jalur berlawanan hingga akhirnya tertabrak. Ia sempat dibawa ke rumah sakit Strong Memorial, namun tewas tak tertolong. Penyebab kecelakaan pun segera diselidiki. Puluhan fans dan kerabat membanjiri pemakaman Jadil sambil memutar lagu-lagunya. Seorang pria Meksiko tewas setelah pistol yang dipakainya untuk berfoto selfie tak sengaja meletus dan menembak dirinya sendiri. Korban berusia 21 tahun ini diketahui bernama Oscar Otero Aguilar. Seorang tetangga Otero bernama Manfredo Paez melaporkan jika ia mendengar suara tembakan dan mendengar jeritan. Ia pun segera menelpon polisi. Kementerian Keamanan Meksiko menyampaikan bahwa kematian Otero adalah sebuah kecelakaan. Kementerian menyatakan awalnya korban ingin berfoto selfie lalu diunggah ke Facebook. Naas, karena bermain-main dan tak berhati-hati, ia justru tewas akibat keisangannya ini. Jika dilihat dari akunnya, Otero memang pencinta selfie. You've been on my mind. I grow. Putus cinta memang berat rasanya, separuh jiwa rasanya pergi. Sayangnya seorang gadis bernama Lee Jayo, pemilik akun Instagram @jojosai1012, membuat orang miris sekaligus prihatin. Dalam akun Instagramnya, gadis asal Tiongkok ini memposting sinyal bahwa dirinya akan bunuh diri karena putus dari sang pacar. Siapa sangka ia benar-benar bunuh diri dengan melompat dari apartemennya. Melihat akun Instagramnya, Lee kerap memposting foto selfie dan percakapannya dengan sang pacar. Dalam sebuah postingan, ia menceritakan jika ibu sang mantan pacar tidak setuju dengan hubungan mereka. Dalam beberapa foto lain, ia juga menulis sinyal dirinya akan bunuh diri. Ia lalu membakar barang dan kenangan bersama sang mantan. Hingga akhirnya Lee memposting foto ia tengah duduk di atas gedung tinggi untuk terakhir kalinya. Setelah itu ia melompat dan tewas. Empat pemuda di Beirut, Lebanon sedang berpose untuk foto selfie. Mereka sama sekali tak sadar tengah berada di depan sebuah mobil yang bermuatan bahan peledak. Sesaat kemudian, bom mobil ini meledak. Satu di antara mereka yang berjaket merah bernama Muhammad Al-Khar terluka parah dan akhirnya meninggal dunia. Sesaat setelah bom meledak, seorang fotografer sebuah kantor berita melihat Muhammad Al-Khar tergeletak di trotoar. Kepala pemuda berusia 16 tahun itu berlumuran darah. Ia pun segera dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya tewas di sana. Khar diidentifikasi di dunia maya sebagai salah satu dari 4 pemuda yang berfoto selfie kemudian diunggah ke media sosial. Foto ini kemudian menyebar di internet dan dibanjiri oleh ungkapan bela sungkawa. Tragedi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 pada 17 Juli 2014 lalu masih meninggalkan luka dan duka mendalam bagi penduduk dunia. Ada berbagai kisah mengharukan di balik tragedi tersebut. Salah satunya adalah foto selfie terakhir yang diunggah oleh Gary Slock dan ibunya Petra Legenfeld. Gary yang berusia 15 tahun sempat mengambil foto selfie di dalam pesawat sebelum pesawat lepas landas. Dan tak menyangka jika 3 jam kemudian mereka ikut menjadi korban tewas bersama dengan 296 korban lainnya. Gary adalah penjaga gawang di klub sepak bola lokal di Maassluis, Belanda bagian utara. Ia menjadi salah satu dari 80 anak muda yang tewas dalam tragedi tersebut. Teman-teman satu tim yang menyebut Gary sebagai orang yang menyenangkan.
Gary dan ibunya melakukan perjalanan tersebut untuk berlibur ke Malaysia. Naasnya mereka justru meregang nyawa sebelum sempat tiba di Kuala Lumpur. May the angels protect you, trouble neglect you, and heaven accept you. Jenni Rivera adalah seorang penyanyi pop dari Meksiko yang pernah mengambil foto selfie bersama teman-temannya di dalam jet pribadi pada bulan Desember 2012 lalu. Setelah berselfie ria, pesawat yang ditumpangi Rivera mengalami kecelakaan dan tak ada satupun dinyatakan selamat. Pesawat naas ini menghilang dari radar sekitar 99,7 km dari Monterey. Investigasi khusus pun dilakukan guna mengidentifikasi sisa-sisa pesawat dan penumpang. Kecelakaan naas ini terjadi ketika Rivera dalam perjalanan menuju kota Toluca di Meksiko usai merampungkan konser di Monterey. Pesawat ini menampung 5 penumpang termasuk Rivera dan 2 pilot. Rivera lahir di Long Beach, California, Amerika Serikat. Selama karirnya, ia sukses menjual sekitar 15 juta album dan meraih beberapa penghargaan. Wherever you play, this isn't goodbye. My love will Pemirsa, itulah 7 kisah selfie berujung maut versi On The Spot. never alone.